Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk part yang kedua ya. Nah, untuk market structure dan nature theory in practice. Nah, jadi di video yang kedua ini kita akan melanjutkan latihan atau exercise yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, jadi teman-teman bisa coba ikuti kembali dan pelajari secara bertahap ya. Nah, jangan keburu bingung atau mumet duluan. Nah, karena nanti pada akhirnya juga teman-teman akan coba untuk latihan sendiri beberapa kali. Nah, sampai nanti ke depannya juga teman-teman sudah terbiasa baik skill matanya ataupun kemampuan untuk analisa. Oke, saya cut di sini. Kita langsung masuk ke detail ya. Jadi jika teman-teman coba mapping structure terkininya ya, high-nya di sana, low-nya di sana. Nah, makanya jika kita tambahkan dengan gambaran swing point-nya, nah kita coba review kembali atau lengkapi kembali study market structure yang dari awal tadi kita sudah bahas. Nah, jadi ini untuk yang bullet point. Nah, ini untuk menunjukkan mana structural point yang major setelah identifikasi structure kita sesuaikan ya dengan pertimbangan seberapa besar komitmen harga ketika menembus suatu structural point, kemudian gambaran besar strukturnya seperti apa, termasuk juga nanti setelah ini hubungannya ke price nature. Nah, jadi cepat saja channel low, ini higher high. Jadi bullet point yang warna hijau ini untuk menunjukkan structure bullish ya. Kalau yang warna merah ini untuk yang bearish. Di sana low, higher high, harga mencoba break lower, pulling back, break lower lagi. Di sana sebenarnya ada structure bearish sudah terlihat. Nah, cuman ketika kita ikuti perkembangan price action sampai ketika harga membentuk highest high-nya di sana kemudian break lower dalam skala yang lebih besar, nah kita bisa menyesuaikan structural major kita sampai ketika low ini ditembus. Nah, kita boleh ya. Jadi menyesuaikan semua structural point yang berada di tengah. Ini tidak perlu lagi ditampilkan semuanya. Nah, kita bisa keep it clean. Nah, yang penting secara gambaran besarnya ini tetap bisa tangkap high low majornya di mana. Nah, which is high-nya di sana, lowest low-nya di sana, lower high-nya di sana sampai harga bergerak lebih rendah lagi. Oke. Kita ikutin low, high, lower low, higher high, higher low. Semua di sini hanya internal. Higher high-nya di sini, harga pullback, higher low baru terkonfirmasi ketika harga membentuk high yang terbaru. Nah, di sini dia masih mencoba bullish, tapi jika teman-teman lihat komitmennya lemah ya. Nah, makanya kenapa akhirnya harga dibawa kembali shifting bearish lagi. Nah, dengan momentum untuk low, lower high, lower low, lower high, lower low. Lower low, lower high, lower low, lower high. Percobaan break high, break low dalam waktu dekat. Part of liquidity manipulation. Kita bisa sesuaikan lower low-nya di sana, lower high-nya di sana, lower low-nya di sana sampai harga berbalik arah. Part of liquidity manipulation lagi karena break high break low dalam waktu yang singkat. Nah, sampai gambaran besarnya kita sudah bisa ikuti, bisa terlihat. Nah, semua high low yang berada di sini yang mungkin sebelumnya teman-teman sudah marking dengan bullet point tertentu ya. Nah, itu bisa saja di hide atau dihapus, bisa disesuaikan nanti high-nya di sana, low-nya di sana, high-nya di sana, high low-nya di sana, high-nya di sana. Oke. Nah, jadi bullet point yang saya tunjukkan di sini memang ini sudah merupakan hasil penyesuaian ketika price action yang terbaru ini sudah terjadi ya. Nah, sementara ketika harga masih bermain-main di tengah-tengah sini, nah kemungkinan tuh nanti teman-teman akan menghadapi di mana high low-nya terlihat banyak. Nah, jangan lupa yang pesan saya tadi sebelumnya, lihat sebelumnya look left atau zoom out kira-kira intensi yang lebih clean-nya di mana. Nah, which is teman-teman bisa lihat di sana ada impulsif bullish dari bawah ke atas. Nah, ini mungkin hanya fase koreksi sebelum dia bergerak dalam struktur yang lebih besar. Namanya kenapa kita evolve strukturnya jadi
ini high, low, high, low, low, high, low, 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 high. Di sini semua internal structure ya, bukan major structure. Sampai harga menembus low sebelumnya, membentuk lower low, lower high, lower low, shifting bullish lagi. Sempat membentuk high di sini, tapi pullbacknya kita ikuti tidak terlihat ada pullback dengan 4 candle ya. Nah makanya ini kita nggak marking sebagai major structure karena high-nya di sana, kemudian harga hanya pullback sekali, 2 kali, candle yang ketiga udah nembus lebih tinggi. Nah ini mungkin hanya bersifat high, year high, higher low secara internal atau minor structure. Majornya kita di sini high, high low, high low-nya di break. Harga mencoba bangun likuiditas, manipulasi likuiditas juga dengan wick break berkali-kali. Ketika ini terjadi, jangan bingung, look left, di mana momentum yang lebih clean terlihat. Nah, which is di sini teman-teman bisa lihat, oh momentum sebelum break high, break low berkali-kali tadi. Nah, intensi yang terlihat sebelumnya persis itu adalah bearish intention. Nah, jadi ketika ini terjadi, ini kita bisa sudah mulai persiapkan diri. Jika di sepanjang bearish momentum ini atau bearish leg ini ada area perhatian untuk mencari peluang sell atau short, misalnya di time frame yang lebih kecil ya, M15, nah kita sudah bisa mulai antisipasi untuk kemungkinan harga melanjutkan bearish momentumnya sebelum bearish momentum besar ini terjadi. Itu nanti kita akan coba perdalam ya untuk yang anticipatory skill-nya. Low, low high, low low, low high, low lagi, low high, low low, high low, high low, high. Lanjut ya. Jadi untuk bullet point ini cuma melengkapi swing high, swing low. Ketika mapping market structure kita ini sudah kita sesuaikan seiring dengan perkembangan price action yang sudah terlihat atau terjadi sesudahnya. High, low, high low, high, mencoba membentuk lower low, tapi ternyata harga dibalik dengan impulsif sehingga shift of market structure yang pertama ini tidak terkonfirmasi menjadi bearish market structure ya. Otomatis ketika harga sudah bergerak naik lebih tinggi, nah kita strukturnya bisa sesuaikan high, low, high, low, high. Nah makanya jika itu terjadi, untuk bullet point yang di tengah sebenarnya ini teman-teman sudah mulai bisa hide. Misalnya ini di hide, ini juga di hide, ini juga di hide, ini juga di hide. Nah, jadi structure kita sudah evolve lebih besar, low, high, low, high low, high. Bullish market structure masih berlanjut. Nah di sini bisa kita evolve menjadi bullish swing point. High, pulling back, break higher, high low terkonfirmasi. Sampai akhir dari area of study kita, harga masih break higher, dia pullback 4 candle ya. Berarti high low terkininya, high-nya di sana, low-nya di sana. Nah, sampai di sini kita bisa tetap antisipasi kemungkinan pelanjutan bullish momentumnya. Nah, tinggal kita cari area perhatiannya di sepanjang bullish leg tersebut. Nah, jika harga berhasil menembus lebih tinggi, nah artinya intensi untuk melanjutkan bullish market structure atau bullish bias ini berlanjut. Oke. Nah, satu bagian lagi kita tambahkan untuk yang detail price nature-nya. Oke. Kita kembali ke awal area of study. Jangan bingung dulu ya. Nah, ini nanti karena pada prakteknya sendiri pemahaman tentang nature theory dalam kaitannya dengan market structure ini nanti dengan sendirinya sudah terekam di kepala kita. Makanya perlu latihan dulu di awalnya. Nah, tahap awalnya memang sebisa mungkin kita coba ikuti secara detail. Oke ya, kita mulai masuk price nature nih, dikombinasikan dengan market structure dan juga break of market structure. High, pulling back, dia mencoba break higher. Nah lihat di sini teman-teman, ketika sebelumnya
harga di dalam bullish market structure. Nah, jika pemahaman tentang nature teori ini kita masukkan, ingat karakteristik pergerakan yang impulsif ataupun korektif. Impulsif terlihat candlenya besar-besar atau dominan, kemudian dengan momentum ya, satu warna juga, diikuti dengan korektif price action di mana candlesticknya kecil-kecil, belang-belang, terlihat tanpa momentum, dilanjutkan dengan impulsif, korektif. Nah, impulsifnya di sini teman-teman bisa mulai lihat nih. Di sini cukup impulsif, di sini korektif. Di sini cukup impulsif, di sini korektif. Nah, ketika harga break high di sana, teman-teman bisa lihat nih, ini mulai terlihat pencapaian harganya nih dari high sebelumnya, dia membentuk low, kemudian membentuk high. Pencapaiannya dari low di sini sampai ke high ini kan cukup tinggi nih. Nah, ketika dia mencoba membentuk bullish leg yang terbaru, nah pencapaiannya cuma dari sini sampai sini. Nah, teman-teman sebenarnya sudah bisa bandingkan nih, oh kemungkinan bullish momentumnya sudah terlihat mulai ada pelemahan. Nah, siap-siap ada kemungkinan harga bisa saja balik arah. Nah, tinggal dikumpulkan evidence-nya. Misalnya kita look left, apakah ada suatu area di sebelah kiri yang bisa menjadi tahanan dan bisa menyebabkan harga mulai berbalik arah. Nah, cuman secara nature-nya sendiri teman-teman sebenarnya bisa sudah mulai perhatikan impulsif, korektif, impulsif, korektif. Di sini nggak seimpulsif yang sebelumnya. Kemudian korektif, kemudian di sini juga tidak impulsif lagi, malah cenderung mulai korektif ya. Terlihat mulai belang-belang nih, bullish, bearish, bullish, bullish, bearish, bullish, kemudian bearish. Nah, ketika bullish market structure dia mencoba membentuk fase impulsif yang terbaru, tetapi kemudian diikuti dengan sharp reverse atau impulsif move ke arah yang sebaliknya, apalagi menyebabkan breakout structure, apalagi dengan candlestick yang komitmennya cukup kuat, dengan terlihatnya ada breakout structure dengan candle yang berhasil break dan close di luar structural point sebelumnya. Nah, di situ kita bisa kumpulkan confluence factornya ya. Berarti di sini dia impulsive move yang diharapkan terjadi itu sudah tidak terlihat dengan baik. Kemudian harga malah bergerak impulsif ke arah sebaliknya, diikuti juga dengan breakout structure yang valid dengan momentum. Nah, makanya ketika ini terjadi, secara breakout structure ada konfirmasi, secara nature juga impulsif, dan secara nature percobaan pelanjutan bullish structure sebelumnya juga memberikan konfirmasi adanya pelemahan. Nah, jadi ketika harga dia berhasil break di sini, nah itu kita bisa sudah mulai mengantisipasi kemungkinan indikasi pembalikan arah dari bullish menjadi bearish ini cukup valid gitu. Nah, makanya kenapa tidak heran di sana harga pullback kemudian mencoba break kembali ya, karena evidence-nya beberapa sudah terlihat. Oke, di sana impulsif, di sini dia korektif. Ingat, korektif identik dengan fase pullback. Pullback atau koreksi dari mana? Dari intensi impulsif leg sebelumnya. Nah, karena itu hanya berupa koreksi, ada kemungkinan setelah fase koreksi atau pullback, harga akan melanjutkan impulsif sesuai dengan intensi sebelumnya, which is bearish impulsif, kemudian pullback, bearish impulsif lagi. Nah, jangan lupa ketika impulsif move dibales atau dibalik dengan impulsif move ke arah yang berlawanan, nah itu bisa menjadi salah satu indikasi awal kemungkinan harga akan dicoba untuk dibawa berbalik arah lagi. Nah, makanya di sini terlihat impulsif nih ya. Impulsif diikuti dengan impulsif ke arah sebaliknya dengan momentum, dengan candlestick dominan satu warna, kemudian dia juga berhasil menyebabkan breakout market structure dengan candle break dan close body di atas high sebelumnya. Nah, makanya jika itu dia kemudian diikuti dengan impulsif, diikuti dengan korektif pullback, nah kita bisa cari area perhatian di sepanjang impulsif leg-nya tersebut. Nah, which is jika teman-teman ikuti pergerakan Euro USD di waktu ini ya, di sana ada institusional demand-nya H4 yang menjadi area tahanan. Kenapa? Makanya harga kemudian mencoba melanjutkan intensi pembalikan arah ke atas. Nah, cuman sekali lagi kita lengkapin, dia impulsif, kemudian dia korektif. Apakah diikuti dengan impulsif? Nah, teman-teman bisa lihat ternyata harga tidak berhasil break high sebelumnya dengan impulsif.
malah cenderung korektif. Kenapa? Karena dibandingkan dengan impulsive leg sebelumnya, momentum candle bertubi-tubi satu warna, ternyata setelah fase korektif terjadi, harga malah memasuki fase korektif berikutnya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, candlenya belang-belang, kemudian wick break juga, tidak berhasil break dan close di atas high sebelumnya. Nah makanya tidak salah, harga akhirnya dibalik impulsif melanjutkan intensi bearish yang sebelumnya lebih terlihat komitmen yang cukup kuat. Nah makanya ketika ini terjadi ya, nah kenapa high low kita akhirnya kita bisa adjust menjadi low dan high di sana. Nah karena jika itu kita zoom out dengan memahami penambahan impulsif atau korektif nature-nya, nah kita bisa lihat ketika harga sudah break high low berkali-kali dalam waktu yang cukup dekat, nah itu kita bisa asumsikan harga hanyalah merupakan bagian dari koreksi dari pergerakan yang lebih besar. Nah which is walaupun di tengah-tengah ini kelihatan harga sudah bearish kemudian bullish lagi ya. Nah kita bisa lihat secara nature overall pergerakan harga di dalam area konsolidasi besar ini, harga masih memenuhi karakteristik corrective move, which is candlenya belang-belang dan juga tidak terlihat komitmen untuk bergerak ke satu arah secara dominan. Nah yang dominannya malah intensi sebelumnya lah, sebelumnya ya, which is dari sini dia break lower impulsif, ini korektif besar, hanya diikuti dengan impulsif move berikutnya. Kemudian ini impulsif, dominan, cenderung satu warna ya, walaupun masih terlihat belang-belang, tapi kita bisa lihat overallnya momentumnya seperti apa. Selama momentum candle atau dominan candle masih terlihat cukup bertubi-tubi, nah itu kita masih bisa kategorikan sebagai satu impulsif. Nah dikombinasikan dengan standar pullback kita 4 candle jadi impulsive move, diikuti dengan minimal 4 candlestick pullback, di mana pullback identik dengan fase korektif. Nah, di sana warna candlenya belang-belang, terus ukuran candle relatif lebih kecil dibandingkan fase impulsif. Jadi impuls, korektif, mencoba impuls tapi dibalik dengan impulsif ke arah sebaliknya. Nah, artinya itu jadi indikasi kemungkinan memang harga mau balik arah. At least untuk short term. Impulsif, korektif, mencoba impulsif tapi ternyata tidak berhasil break dengan momentum. Nah makanya kenapa di sana kita sudah mulai antisipasi kemungkinan semuanya itu hanya merupakan seperti yang tadi ya, seperti yang contoh yang di atas tadi. Di sini hanya merupakan bagian koreksi dari pergerakan yang lebih besar. Nah di sini berulang nih, terlihat mulai bolak-balik break high break low tanpa momentum, weak break dan juga korektif. Nah kemungkinan besar itu hanya merupakan bagian dari fase korektif dari intensi sebelumnya yang lebih besar, which is impulsive move-nya di sana. Ini semua hanya bagian dari corrective move untuk melanjutkan intensi bearish sebelumnya. Nah, jadi ini nanti makanya dengan pemahaman kombinasi market structure, komitmen harga ketika break off market structure, dan juga nature theory ya, ini secara perlahan teman-teman tanpa harus masuk atau mempelajari multi time frame analysis sekalipun. Nah, secara price action ini teman-teman apa ya? Imajinasi atau pemikirannya ini sudah masuk ke level yang lebih detail gitu. Nah karena cukup dengan zoom in zoom out aja sebenarnya kita udah bisa lihat ini kemungkinan harga apakah dia dalam fase impulsif yang lebih besar dan juga korektif yang lebih besar untuk melanjutkan impulsif lebih lanjut. Yang secara detail kecilannya ya, nah, walaupun kita masih masuk di aturan major structure kita, nature theory juga masih berlaku, di mana di sana break structure impulsif, kemudian korektif, bagian dari pullback dilanjutkan dengan impulsif move yang berikutnya. Impulsif, korektif, cenderung impulsif, korektif, cenderung impulsif, korektif. Kita harapkan diikuti dengan impulsif break selanjutnya jika memang intensi untuk bearish momentumnya akan berlanjut, ternyata harga breaknya dengan candle wicknya panjang nih di kedua arah. Nah itu bisa jadi indikasi kemungkinan bearish momentum ada pelemahan, bisa saja harga balik arah. Nah dikonfirmasi dengan harga memang dibawa balik arah, breakout structure dengan impulsif, dominan satu candlestick, satu warna candlestick ya, which is itu bagian dari impulsive move, impulse. Nah korektif,
apakah diikuti dengan impuls? Ternyata dia diikuti dengan korektif. Nah, makanya teman-teman bisa asumsikan lagi, sama seperti yang tadi. Kemungkinan itu hanya bagian dari corrective move, dari impulsive move yang lebih besar. Namanya nggak salah kenapa bearish impulsive move lebih besar diikuti dengan corrective move yang huge sideway atau ranging seperti ini, diikuti lagi dengan skala impulsif bearish leg yang lebih besar. Nah, jadi itu perlahan mulai bisa antisipasi big picture-nya lagi ya. Nah, walaupun contoh yang kita gunakan ini sudah dalam higher time frame kita, which is 4. Nah, ini berlaku yang sama ya jika ini terlihat di time frame yang lebih kecil seperti M15, M5 atau M1. Nah, artinya kita tahu ketika harga break high low berkali-kali dengan nature yang cukup korektif, tidak terlihat momentum dan komitmen harga untuk bergerak ke satu arah secara dominan. Nah, kita bisa mulai analisa, oh kemungkinan itu hanya merupakan bagian koreksi dari intensi structure atau bias yang lebih besar. Oke, nah, jadi makanya penting ya pemahaman impulsif korektif. Nah, di sini korektif, kemudian korektif lagi walaupun harga masih membentuk high low, high ya. Tapi secara overall dia korektif. Di sini dia terlihat impulsif, tapi hanya untuk diikuti dengan pergerakan impulsif ke arah sebaliknya. Nah, artinya ini kita bisa mulai antisipasi. Di sini korektif, kemudian percobaan impulsif bullish terakhir dibalik dengan impulsif bearish. Nah, ada kemungkinan harga bisa saja melanjutkan intensi bearishnya karena sudah tercermin di perilaku atau price nature di sini dengan terlihat korektif besar, kemudian mendadak terlihat satu impulsif ke atas, hanya diikuti dengan satu impulsif ke bawah. Nah, ini artinya kita bisa lihat kemungkinan harga ini semua hanya bagian dari manipulasi likuiditas ya. Yang ngambil likuiditas di atas hanya untuk bergerak ke arah sebaliknya. Impulsif, korektif lagi, belang-belang, candlenya rapat atau kecil-kecil, impulsif lagi, candle dominan terlihat, secara overall bearish momentum candle lebih dominan terlihat, kemudian pullback 4 candle, corrective nature, choppy price action, tidak ada momentum untuk bergerak ke satu arah, high low high low high low high low, korektif belang-belang. Ini yang contoh yang corrective nature tapi dalam bentuk yang lebih messy ya, messy price action atau choppy. Jika teman-teman kembali ke teorinya price nature atau nature theory, dia mencoba melanjutkan bearish momentumnya tetapi tanpa strong commitment. Jadi di sini kita bisa mulai melihat yang tadinya impulsif kemudian korektif, kemudian kita antisipasi impulsif berlanjut terlihat, ternyata harga tidak berhasil menunjukkan impulsif, malah dia jadi korektif. Nah, itu bisa jadi indikasi awal buat kita kemungkinan bearish intensinya ini mulai melemah dan harga akan berbalik arah ke atas. Impulsif, shift of market structure diikuti dengan korektif, intensi bullishnya dilanjutkan dengan impulsif lagi, korektif lagi, impulsif lagi, bullish market structure terkonfirmasi. Jangan lupa salah satu ciri harga mau balik arah, impulsif nature ke atas dibalas dengan impulsif nature ke bawah. Nah, kemungkinan itu jadi salah satu indikasi pembalikan arah yang valid, apalagi diikuti dengan terjadinya break of structure, shifting dengan momentum candle berhasil break dan close di bawah high low sebelumnya. Impulsif, korektif lagi, ingat yang tadi berulang lagi ya, harga break high break low tanpa komitmen. Karena apa? Karena dia hanya merupakan bagian korektif dari intensi yang lebih besar. Impulsive down, korektif dilanjutkan dengan impulsive down berikutnya. Walaupun sekali lagi di sini mungkin teman-teman sudah mencoba mengikuti ada kemungkinan harga intensi untuk berbalik arah ke atas, tetapi karena dia secara nature-nya korektif dan juga tidak ada komitmen ketika dia mencoba break of structure, kita bisa lihat intensi sebelumnya momentum terlihat drastis ke bawah. Nah, itu kita bisa mulai antisipasi, oh kemungkinan ini adalah fase korektif dari bearish intensi yang sebelumnya sudah terlihat. Korektif, impulsif down, korektif, impulsif down. Selama sequence-nya masih berlanjut, kita bisa terus antisipasi untuk cari peluang bearish continuation. Setelah impulsif, dia korektif. Setelah korektif, kita ingin lihat apakah harga bisa impulsif lagi. Nah, ternyata dia breaknya korektif tanpa momentum.
bisa jadi indikasi awal terjadinya pelemahan, dikonfirmasi dengan harga balik arah dengan impulsif. Jadi impulsif, korektif, harusnya impulsif tetapi dia korektif, malah dibalik arah menjadi impulsif. Nah, otomatis intensi harga untuk bergerak lebih tinggi atau shifting jadi bullish adalah valid. Korektif, impulsif, korektif, impulsif. Nah, ketika kita antisipasi bullish market structure berlanjut setelah fase impulsif bullish leg terlihat, antisipasi kita selanjutnya adalah kita ingin melihat harga secara korektif pullback ya, sebelum dia melanjutkan impulsif kembali menembus high sebelumnya. Nah, tetapi ketika terjadi harga dengan impulsif break higher kemudian dibalik dengan pullback yang juga malah impulsif, apalagi menyebabkan break of structure, nah itu jadi indikasi awal kemungkinan harga akan transisi lagi menjadi bearish market structure. High, low, low high, low low. Corrective break, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif. Nah, secara internal kita juga bisa terapkan ya. Ini ada impulsif, di sini korektifnya, di sini impulsif, di sini korektifnya, impulsif, ini korektifnya, impulsif continuation, tetapi ternyata dibalik menjadi impulsif up. Nah, artinya apa? Jika nanti dikombinasikan dengan pemahaman liquidity grab, di sini ada liquidity manipulasi, dia ngambil likuiditas dari low sebelumnya, kemudian di sana kita juga belajar ada institutional demand yang belum termitigasi karena ada imbalance di sana. Kemudian harga dengan cepat dia impulsif, kemudian impulsif up. Nah, ketika sharp V ini terjadi, nah di sana sejak itu terjadi kita sudah bisa mulai antisipasi kemungkinan harga memang masih mau dibawa naik lebih tinggi, jauh sebelum harga benar dikonfirmasi bergerak jauh lebih tinggi. Nah, jadi dengan memahami beberapa komponen tersebut sebenarnya dari harga membentuk V-shape di sini pun mungkin harga masih di sini ya, kita sudah bisa antisipasi kemungkinan memang harga mau melanjutkan intensi bullishnya. Nah, jangan lupa kombinasi di antara ini ya, break of market structure, nature theory, dan juga seberapa komitmen harga ketika dia mau mencoba break suatu structure. Impulsif, overall korektif, impulsif, overall korektif. Nah, artinya kita masih bisa antisipasi harga untuk break higher menyebabkan pelanjutan bullish momentum. Sampai ketika mungkin jika harga dia korektif, kemudian dia korektif lagi break higher tapi tanpa momentum, kemudian terlihat weak break, nah kita bisa antisipasi harga ada kemungkinan dia mau balik arah. Nah, jadi berulang ya. Oke, teman-teman. Nah, mungkin tambahan sedikit. Tutup dulu ya untuk yang price nature-nya supaya nggak terlalu penuh. Nah, intinya apabila teman-teman sudah perbanyak latihan ini ya, break of market structure, mapping market structure dilengkapi dengan nature theory. Nature theory sebenarnya pada prakteknya nanti tidak perlu kita berikan anotasi sebanyak itu. Yang penting ketika kita melakukan analisa, kita pergunakan pemahaman nature theory untuk mengantisipasi kemungkinan apakah bias bullish atau bearishnya ini masih kecenderungannya berlanjut atau tidak. Jadi paling ketika forecast kita cuma coret-coret aja, oh di sini dia impulsif, kemudian korektif, dia impulsif. Nah, ketika harga dia masih di sana ya, berarti kita bisa antisipasi kemungkinan harga akan memasuki fase korektif dulu nih atau pullback sebelum dia bergerak melanjutkan impulsif bullish momentumnya. Nah, karena ini sequence ya. Nah, jadi ketika harga dia udah balik arah dengan impulsif, kita bisa antisipasi pullback. Ketika harga udah pullback masuk ke area perhatian kita bisa antisipasi untuk continuation. Selama continuation itu dia impulsif, harga break higher sampai suatu ketika harga ketemu dengan mungkin area unmitigated supply dari price action sebelumnya, kita bisa mulai antisipasi pullback, which is kita ngambil peluang counter trend nanti. Antisipasi pullback sampai mana? Sampai area perhatian di mana kita mau balik arah untuk mencari pelanjutan momentum bullish market structure. Impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif sampai dia balik arah, impulsif, korektif up, impulsif down, korektif up, impulsif down. Nah, jangan lupa nanti ketika sudah dilengkapi dengan entry teknik dan juga penentuan target profit ya, nah pemahaman market structure beserta yang teman-teman udah
sempat pelajari yang namanya strong high, strong low, weak high, weak low. Nah, ini juga berlaku dan bisa kita gunakan untuk penentuan target. Nah, contoh aja ya. Contoh aja nih yang paling simpel yang di sini nih. Nah, jadi misalnya di sini harga membentuk low, kemudian dia break of structure dengan momentum ya, impulsif. Kemudian harga di sini mulai korektif. Nah, mungkin di sepanjang bullish leg ini kita sudah bisa mulai antisipasi. Lihat area-area perhatian yang mungkin di sini ada demand. Di sini ada demand. Mungkin di time frame yang lebih kecil ada demand. Nah, artinya ketika harga dia sudah pullback masuk ke area perhatian kita, misalnya aja nih kita ambil contoh harga kembali ke area perhatian yang di sini ya. Nah, ketika harga dia kembali di sana, nanti kita tinggal pelajari trade teknik atau triggernya seperti apa. Nah, misalnya kita ambil antisipasi buy. Nah, kita buy di sana karena kita tahu nih secara market structure itu adalah bullish dan secara nature atau price nature ini masih ditunjang dengan impulsif, korektif dan impulsif dan ini harga masih bagian dari korektif pullback terkini. Nah, kita bisa antisipasi jika kita nyari peluang buy di sini, kita mengantisipasi harga untuk membentuk impulsif leg yang baru atau yang terkini. Nah, which is jika ini terjadi, otomatis target terdekat kita di mana? Kita bisa cari likuiditas terdekat. Nah, which is di yang namanya bullish market structure, kita antisipasi untuk bullish continuation, liquidity terdekat adalah kita bisa incar yang namanya weak high. Sekali lagi, ingat di teori bullish market structure, semua low adalah strong low atau protected low, semua high adalah weak high yang kita bisa gunakan sebagai liquidity yang kita bisa target untuk cari profit ketika kita ngambil peluang buy atau long di akhir fase korektif atau pullback. Nah, jadi ini udah dari market structure dan nature theory aja, dari kombinasinya sebenarnya udah bisa ini ya. Mudah-mudahan bisa ngasih banyak gambaran ke teman-teman. Nah, jadi impulsive up, corrective down, impulsive up, corrective down, kita bisa marking area perhatian nanti break of structure-nya di mana, harga masuk pullback ke area-area perhatian tersebut. Nah, kita ambil buy atau bullish continuation di sana, target terdekat otomatis di week high sebelumnya, which is di previous high sebelumnya. Nah, bisa take partial di sana. Nah, mungkin sisanya kita trailing. Siapa tahu harga bergerak lebih tinggi. Nah, selama bullish market structure terjadi atau sebaliknya bearish market structure, kita bisa teruskan cari peluang sehingga kita memungkinkan untuk bangun posisi sebanyak-banyaknya mengikuti bias atau intensi si institutional trader. Dalam hal ini misalnya intensinya adalah bullish continuation. Oke, teman-teman. Nah, mungkin kombinasinya seperti ini. Jangan khawatir nih teman-teman, lihatnya mungkin kalau sekaligus seperti ini kan terlihat agak kompleks atau mumet ya. Nah, jangan khawatir karena ketika teman-teman latihan ini bertahap aja. Jadi mulai mapping market structure-nya dulu, breakout structure-nya di mana, kemudian dilengkapi dengan bullet point untuk menentukan swing structure-nya. Nah, kemudian bertahap mulai masukkan pemahaman tentang nature teorinya, impulsif, korektif. Nah, saya yakin dengan beberapa kali teman-teman latihan, ini nanti secara bertahap kemampuan analisa market structure dan juga pemahaman price action teman-teman ini sudah bisa memasuki level yang jauh lebih tinggi nih dibandingkan teman-teman lain yang mungkin belum belajar sedetail ini. Oke? Nah, jadi setelah ini assignment untuk teman-teman ya, teman-teman bisa ambil contoh mungkin salah satu currency pair misalnya Euro USD, mulai dari time frame yang besar dulu, H4 misalnya, atau yang lebih besar lagi boleh daily, weekly. H4 udah cukup ideal karena populasi data udah cukupan ya, dan secara nature juga tidak terlalu sering ada perubahan structure. Nah, jadi latihannya udah cukup sebenarnya. Nah, perbanyak bisa diduplikat ke currency pair lainnya untuk memperbanyak latihan teman-teman. Nah, silakan, harapan saya ke depan teman-teman bisa secara mandiri untuk melakukan analisa mapping market structure dan juga pemahaman price action ya. Nah, jadi saya nggak expect teman-teman ini terus-terusan nanti tergantung dengan mentor ataupun teman-teman yang lain. Nah, untuk tahap awal saja, untuk latihan-latihan di awal, silakan teman-teman coba mapping. Nah, bisa share di komunitas, bisa share di channel question sekaligus untuk diskusi ya. Bisa bertanya juga apakah mapping yang dilakukan ini sudah cukup valid atau tidak. Nah, cuma sekali lagi harapannya saya nggak expect teman-teman nanti terus-terusan bertanya tentang basic
identifikasi untuk mapping market structure ya. Nah, karena harapan saya nanti perlahan teman-teman dari waktu ke waktu ini bisa jauh lebih mandiri gitu. Jadi untuk awal saja silahkan boleh di-share, boleh bertanya, nanti kita diskusi di channel-channel yang ada. Oke teman-teman, sekian dulu untuk yang walkthrough market structure dikombinasikan dengan nature theory. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Thank you.